Oke gengs, gue pengen lanjutin ini ya soal kalian kinematika, masih kinematika sekarang nomor 8. lanjut nomor 8, sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas. Vertikal ke atas tuh arti gini, ingat lo harus gambar ya. Let's say ini tanah, gue tembak ke atas. Nah gini, ke atas ya. Dibilang peluru itu dia punya masanya 200 gram. Oke. Bentar, gue mau cek dulu. Muka gue oke. Terus dibilang dari permukaan tanah ya, dengan kecepatan awalnya itu, kecepatan tembak dari bawah ini tuh 60 meter per second. Gue akan namain seperti biasa ya. Gue akan namain titik awal itu tuh misalkan di sini gue sebut titik A. Terus di sini gue sebut titik B lah ya, di atas. Nah, kalau gue namain gini kan berarti gue punya yang pasti kecepatan A itu 60 meter per second kan, ke arah atas tuh. Terus dibilang jika gravitasi 10 meter per second kuadrat ya kan, gravitasi 10. Cuman menariknya kan karena kita gerakannya ke arah atas tuh kan, panahnya ke arah atas, tapi gravitasi itu ke arah bawah, artinya percepatan itu dia berlawanan dengan arah gerak gitu. Makanya si gravitasinya gue bikin negatif ya. Jadi negatif 10 meter per second kuadrat. Ini anyway matematis aja, karena ke arah gerak ke arah atas, tapi percepatan tuh ke arah bawah. Artinya dia memperlambat gerakan kita. Makanya nanti kita punya ketinggian maksimum gitu kan. Karena pas dia naik ke atas, si grafik itu tuh ngelambatin. Jadi dia akan berhenti suatu waktu. Nah pas dia berhenti itu ya kan, nanti titik berhenti itu kan berarti tinggi maksimumnya kan. Nah, anyway berarti di sini gue punya VB-nya itu 0 ya. Why VB-nya 0 kan? Karena gue anggap di sini dia berhenti ya. Artinya ini ketinggian maksimumnya. Ya kan? Karena dia berhenti di B. Terus dibilang dia mau nyari ketinggian maksimum. Berarti kan karena di sini awalnya A, atasnya B, berarti yang ditanya itu adalah ketinggian dari A ke B. Gitu ya. Tinggal gue jawab. Mana tadi? Nah. Loh, kok nomor 3? Nah ini. Tinggal gue jawab. Set. Ini karena materi GLBB kan. GLBB itu rumusnya ada 3 gengs ya. Dan cuma 3. V sama dengan V0 ya kan, tambah AT itu yang pertama. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX gitu kan, itu yang kedua. Kayaknya lagunya kebesaran deh, gue terganggu sendiri dengernya. Nah segitu, gue terganggu soalnya ternyata. Nah terus yang ketiga kan rumusnya X sama dengan V0T lo tambah sama setengah T kuadrat kan. Cuman karena ini graf vertikal kan, atas bawah gue ubah lah ya, A-nya semua gue ubah jadi gravitasi kan. Karena percepatan itu adalah percepatan gravitasi, makanya gue boleh ubah A dengan G. Jadi juga sama, 2A gue ubah jadi 2G. Ini setengah A berarti jadi setengah G. Terus juga sama karena di graf vertikal, berarti si XX ini alias si jarak-jarak ini bukan lagi X ya. Kita ubah namanya jadi H ya, biar gampang. Udah, ini berarti persamaannya antara 3 ini. Tinggal pilih dari yang kita punya nih. Diketahuinya VA, VB sama HAB ini sama G. Yang mana yang paling memenuhi? Kalau lo perhatiin, itu yang tengah yang memenuhi. Karena kita mau nyari H, di sini ada H. Kita punya G juga kan, tuh ada G. Terus kita punya ada 2V kan. Ini ada VA nih, VB. Ini juga punya 2V nih, ada V0, ada V. Udah tinggal gue tulis kan. Cuman gue akan tulis sesuai dengan yang gue punya ya. Ini V kuadrat tuh artinya kecepatan akhir. Di sini karena awalnya A, akhirnya B, berarti VB adalah kecepatan akhirnya, VB. Kuadrat sama dengan V0 ya. V0 kan kecepatan awal, karena awalnya itu A, berarti VA. Udah kan, kuadrat tambah 2GH. Gitu ya bentuknya. Terus H-nya juga sama. Gue namanya kan berarti dari A ke B ya. Berarti ini HAB namanya. Masukin deh. VB gue punya tuh, mana itu? 0. Kan berarti 0 kuadrat. VA-nya 60 ya. Berarti 60 kuadrat. Terus ditambah 2 dikali G-nya minus 10.
terus dikali ketinggian dari A ke B, kan gitu. Udah, ini gue pindahin ke ruas kiri ya biar rapi. Berarti 2 kali minus 10 minus 20 HAB ke ruas kiri jadinya 20 kan. 20 ketinggian A ke B. Sama dengan 60 kuadrat itu adalah 3600 kan. Udah, berarti kan ketinggian dari A ke B itu sama dengan 3600 dibagi 20. Gue coret 0 1, tinggal 360 bagi 2. 180 dalam meter. Artinya ketinggian maksimumnya itu 180. Sekali lagi ya, ketinggian maksimum itu terjadi ketika kecepatan akhir itu 0. Makanya di sini si B-nya itu gue anggap harus 0 kecepatannya supaya dia ketinggian maksimumnya ini dari A ke B. Lanjut, nomor 9. Anjay. Nah, nomor 9. UGM 2009. Anjay. Bola A dilepas dari ketinggian H di atas permukaan tanah. Ini kayak soal tadi, bedanya dia ngelepas dari atas. Kalau dia ngelepas dari atas tuh berarti gini. Gue punya tanah di sini. Ya kan? Terus dia turun ke bawah kan. Set gini nih. Nah, beda nih. Tadi kan dari bawah ke atas, sekarang atas ke bawah. Nah, ini karena dibilang bola dilepas, berarti ini gue namain lah ya, ini gue namain titik A. Berarti titik A itu kecepatannya alias VA itu 0. Kan karena dilepas. Lepas tuh artinya gini, lo lepas gini. Beda sama lo sambit ya. Kalau lo sambit berarti dia punya kecepatan awal. Kalau gue lepas berarti 0 kecepatan awalnya. Terus dibilang dia itu si A itu ketinggiannya tuh ini ya, sebesar H ya. Si A ini dari permukaan tanah kan. Gue namain lah ya, si tanah gue namain B. Biar gue punya ketinggian A ke B gitu kan. Ini A ke B itu ketinggiannya itu H ya besarnya. Udah, itu 2 informasi yang gue dapetin di kalimat pertama kan. Terus berikutnya, bersama dengan pelepasan bola A. Jadi pas bola A gue lepas nih, kan dari atas. Ternyata si bola B itu ada lagi benda, bukan bola tapi ya. Gue nggak tahu apa anyway. Benda katanya B. Itu diberi kecepatan kan, vertikal ke atas. Berarti dibuang ke atas tuh. Sebesar V dari permukaan tanah. Artinya nih, gue bikin gambar lain lah ya. Atau udah sama lah, gue taruh sini juga lah. Kayak gini. Nah gitu. Dia dari bawah nih. Ini buat si benda B ya. Berarti ini jangan B namanya ini. Apa namanya? Karena dibilang ya boleh deh. Ini gue namain B. Artinya bawah itu ini ya, startnya B kan, B ke atas. Benda B diberi kecepatan vertikal ke atas sebesar V. Berarti gue punya VB ya. Kecepatan B dari bawah nih, si untuk benda kedua besarnya V. Terus dari permukaan tanah ya, jadi arahnya ke atas. Terus mana lagi cuy? Ini percepatan gravitasinya G, kayak gue tulis ya. G, dia punya G kan, pasti dong dia punya G. Terus agar A dan B mencapai tanah pada saat yang sama. Nah seru nih. Jadi artinya pas A lo buang ke bawah ya kan, terus pada saat yang sama tuh kan B lo tembak ke atas kan. Terserah lo tembak, lo lempar, pokoknya yang A ke bawah, yang B ke atas. Nah pas dia si A nya turun ya kan ke bawah, B nya naik tuh, dia harus nyampenya bareng. Kan nyampenya bareng tuh artinya gini. Artinya itu gue punya si waktu tempuhnya si A ya kan, si A ke bawah nih itu sama aja kayak waktu tempuhnya B gitu. B dari atas ke bawah lagi, dia harus sama katanya tuh gitu kan, matematisnya. Apalagi yang gue punya udah ya, udah kan. Kalau gue hitung, ntar gue makan dulu, gue lapar. Gue bakal dapat mana tuh? Malah makan dulu. Oke. Karena dia punya 2 benda kan, ya kan, punya 2 gerakan. A itu ke bawah, B itu ke atas. Gue akan tinjau per benda ya.
Gua akan tinjau per benda. Gua akan tinjau si benda A dulu, benda A. Benda A itu kan apa aja sih yang dia punya? Ya kan, dia bilang dia dari atas ke bawah, ya kan? Berarti sama ya, gue tulis dulu rumus-rumusnya. Rumusnya kan ada V kuadrat sama dengan kayak yang tadi kan, V0 kuadrat. Gue tulis dari atas deh. V0 tambah GT kan, ini rumus pertama. Ini V doang anyway. Terus yang kedua V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH gitu kan. Terus yang ketiga H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Karena gue mau tinjau si A dulu kan, gue pengen tinjau si A. Berarti gini ya, gue tulis tinjau A. Nah, artinya gue fokusin ke yang gerakan A dulu. A tuh dia punya apa? VA, dia punya VB juga, dia punya H. Gue pengen, tapi gue pengen ini ya, dia juga punya waktu. Berarti gue pengen pakai rumus yang ketiga nih. Kan kalau gue pakai rumus ketiga kan untuk gerakan dari A ke B ya, kan berarti ketinggian dari A ke B itu sama dengan V0-nya berarti kan ini ya, V-nya A kan dari atas tuh. V-nya A gue kali waktunya gitu kan, berarti waktunya si A tuh. Karena kita lagi tinjau benda A anyway. Ditambah gitu kan, setengah gue kali gravitasi, gue kali waktunya A lagi kuadrat. Yang kalau gue lihat kan, ketinggian AB kan ada tuh kan, besarnya H. Berarti gue boleh ubah tuh ketinggian AB jadi H. Terus kan VA tuh 0 ya. Berarti tuh ini sama aja kayak 0 kali TA. Kan 0 ya. Berarti tinggal H sama dengan 0 ditambah setengah gue kali G-nya gue biarin ya. Karena hasilnya tuh dia pengen G-nya biarin gitu. Gue nggak gue ubah. That's why gue bikin G tetap G. Terus gue kali TA kuadrat. Ya kan? Nah, kalau perhatiin di sini kan berarti gue pengen pakai ini soalnya gue pengen pakai persamaan ini. Katanya TA sama dengan TB. Makanya gue mau nyari TA-nya nih. Biar nanti gue substitusi ke sini. Kalau gue hitung, gue bakal dapat, gue menyeret TA ya. Berarti 2 ke kiri, ya 1/2 ke kiri, G ke kiri juga ya. Bentuknya jadi gini. 2H per G, gitu kan. Sama dengan TA kuadrat. Udah. Gue udah dapat nih kan, TA kuadrat 2H per G. Ntar tinggal gue kuadratin kedua ruas nih. Jadi TA kuadrat sama dengan TB kuadrat. Terus tinggal gue substitusin. Artinya kalau gue coba nih, gue tulis nih. Biar lo kebayang ya. kalau gue kuadratin kan kedua ruas jadi TA kuadrat sama dengan TB kuadrat. Nah, TA kuadratnya boleh gue ubah jadi 2H per G gitu. Berarti 2H per G sama dengan yang sebelah kanan tinggal TB kuadrat. Nah, lo kalau perhatiin bentuknya udah mulai mirip nih. Udah ada H, udah ada G kan. Tuh, udah ada H, udah ada G. Cuman di sini belum ada V kuadrat kan. Di soal tuh pengennya V kuadrat. Ini gue masih TB. Artinya dari TA TB ini kan tadi TA-nya gue ubah jadi ini, TB-nya nanti gue juga ubah TB-nya. Gue ubah pakai apa? Pakai tinjauan B berarti. Sekarang gue tinjau gerakannya B berarti. Kan gitu ya? Gue harus tinjau gerakannya B. Yang kalau gue tinjau kan berarti gini. Gue hapus dulu. Gimana tinjauannya yang B? Dia kan dari bawah ya, terus dia kan mau dari bawah ke atas ke bawah lagi kan, berarti dia apa ya, gerakannya tuh naik turun ya, naik turun. Berarti gua akan tinjau ke atasnya doang aja deh, ke atasnya doang, karena kan waktu dia ke atas itu sama waktu ke bawah tuh sama pasti, nggak mungkin beda gitu. Untuk konteks ini nggak mungkin beda ya, jadi sama. Jadi gue cek yang ini doang nih, yang ke atas dulu. Ntar dapat angka si TB ke atas tinggal gue kali 2. Itu adalah waktu totalnya si B untuk sampai tanah. Jadi gue tinggal bikin, gue cek lagi ya untuk si tinjauan B. Gue tinjau B gitu ya, tinjau B. Mana ya? Benda B apa sih yang kita punya? Kecepatan awalnya B. Terus kan dia ke arah ke atas kan, berarti kan ini gue namain lah ya, gue namain ini C gitu kan, titik C. Dimana titik C itu maksimumnya ini ya, benda B kan, lo tembak pasti kan bakal berhenti kan at some point kayak soal sebelumnya. Berarti gue punya tuh sebenarnya, gue punya VC itu 0. Gue bakal pakai informasi itu ya. Kita punya kecepatan awalnya kan VB itu V, terus
kecepatan akhirnya itu VC itu 0. So, gue punya gue punya waktu, berarti gue pengen pakai gue bakal pakai rumus ini nih, V sama dengan V0 tambah GT. Cuman ini gue mau tinjau buat ke atasnya doang. Kan kalau gue tinjau jadi gini, V ke atas ya, berarti kan dari B ke C. Artinya C itu jadi yang akhir, B jadi yang awal kan. Kalau pakai rumus ini kan berarti kecepatan awal alias kecepatan akhir gitu kan, alias si VC sama dengan kecepatan awal alias si VB, ya kan? Gue tambah G-nya ya. Kalikan Nabila belum datang kok. Adek. Bentar. Belum. Aku lagi bahas soal sekarang. Bagus lah. Aku lagi bikin. Ya, pakai dulu. Kamu lanjut kamu kasih. Ya ntar suara kamu masuk di YouTube nih, Sa. Suara kamu masuk di YouTube. Jangan malu, bye-bye. Oke. Aku biarin aja deh biar kamu dengar suara aku ngoceh-ngoceh. Nah ini berarti kan kecepatan akhirnya kan C gue sama dengan kecepatan awalnya kan B kan, terus gue tambah G. Sama kayak tadi ya, gue ngomongin tadi tuh maksudnya soal sebelumnya, karena naik ke atas kan gerakannya, tapi percepatan itu ke bawah, berarti kan percepatan itu sebenarnya ngelambatin geraknya, makanya si G-nya gue bikin negatif tuh. Jadi langsung aja ya, gue bikin negatif G. Jadi gue keluarin tuh apa negatif dari si G, gue keluarin, jadi min G gitu. Gue kali waktunya kan berarti TB. Ini anyway baru ini ya, gue tulis T aja dulu lah, T aja lah. Ini waktu buat ke atas nih, ini gue sebut aja T gitu ya, waktu buat ke atas doang. Berarti kan kalau gue hitung gue bakal dapat VC nya 0. Ini 0 sama dengan VB, gue kurang GT. Kalau lo perhatiin nanti tinggal GT ke ruas kiri kan, jadi min GT jadi GT. Terus T nya sama dengan berarti VB per G gitu kan. Udah. Cuman ini kan baru naik ke atas doang. Kita kan naik baru turun lagi, ya kan? Karena dia pengen harus jatuh bareng gitu kan. Berarti di sini apa gue bikin tuh? Kalau gue mau nyari TB itu kan berarti 2 kali ini kan, 2 kali T kan, karena ini baru naik doang si T itu, berarti 2 kali T. Berarti TB nya sebenarnya adalah ini 2 dikali VB per G. Udah dapat TB, gue tinggal masukin ke sini, ke TA sama dengan TB ini. Kayaknya soalnya harusnya gue kecilin deh, ini kegedean soalnya. kegedean bro, ini gini lah ya. Nah gue shrinking dulu lah, kegedean. Nah gitu aja lah, biar gue punya space lagi. Nah gue tandain dulu. Set nih lanjutan ya ke sini. Nah berarti kan gue punya pakai TA sama dengan TB ini kan, yang udah gue kuadratin ya. Gue bakal dapat TA kuadrat sama dengan TB kuadrat. Tadi TA kuadrat kan yang ini ya, 2H per G kan, jadi tinggal 2H per G. Terus kan TB kuadrat itu kan berarti si ini nih gue kuadratin kan, yang kalau gue kuadratin TB gue kuadratin tuh hasilnya 2 jadi 4 ya kan, VB jadi VB kuadrat per G jadi G kuadrat. Nah ini kan TB kuadrat, jadi tinggal gue substitusiin ke sini, jadi 4 gue kali VB kuadrat gitu kan per G kuadrat. Nah itu ya, yang kalau gue hitung udah kan, kalau perhatiin tuh udah sesuai tuh ABCD-nya tuh, ya hubungannya harus H V kuadrat G kan. Gue udah punya H, gue udah punya V kuadrat, gue punya G. Anyway ini VB-nya gue ubah lagi deh guys, kan VB-nya ada ya, V. Jadi gue boleh ubah nih VB-nya langsung jadi V kuadrat kan. Jadi gini lah. Nah ya kan, karena VB-nya sama dengan V, makanya boleh nih gue ubah VB jadi V doang, V kuadrat. Nah gitu, gue rapin ya. Gue pengen kan ABCD-nya pengen A-nya itu sendiri kan, berarti H-nya harus sendiri, G sama 2 gue pindahin ke ruas kanan kan, jadi gini ntar.
H sama dengan gitu kan, terus 4V kuadrat gitu kan, per G kuadrat nih kan. Ini G gue pengen ke ruas kanan, berarti G nya di atas, terus 2 ke bawah kan. Ini kalau gue hitung, ini bakal jadi, gue coret 4 sama 2 kan jadi 2 gitu, 2 berarti 2V kuadrat, terus ini G kuadrat sama G gue coret jadi gini ya kan, saling menghilangkan, G nya tinggal 1 di bawah. Artinya hubungannya tuh jadi gini ya, H sama dengan 2V kuadrat per G, yang adalah itu dia. Silakan kalau ada yang pengen ditanya, gue cek dulu deh matematisnya ya, in case gue salah ngitung. Ya aman kok, oke. Alasannya cek, padahal gue pengen makan, bukan pengen ngecek, pengen makan. Ayo lo Seraf. Oke, lanjut nomor 10. Remy melakukan perjalanan ke selatan sejauh 150 meter. Ini gampang lah ya. Gue bikin ada posisi awal lah ya. Di sini 0 gitu kan. Anggapnya di sini startnya, posisi awalnya sebagai acuan ya. Terus dia ke selatan. Ya kan? Berarti 150 ke bawah gitu kan. Terus Remy berjalan ke barat ya, ke sini. Set gitu kan. Ini 120. Pada akhirnya Remy berjalan kembali ke utara. Tapi cuma 100 doang, berarti segini lah. Kurang lebih. Terus dia minta perpindahan Remy dari awal hingga akhir. Perpindahan kan konsepnya gampang kan? Ya kan? Perpindahan tuh lambangnya delta X lah kalau gue mau lambangin. Itu kan sebenarnya tinggal posisi akhir dikurang posisi awal kan. Jadi gue tinggal bikin ini. Gue lihat nih. Karena posisi akhirnya di sini, ini kan. Let's say ini namanya titik B lah. Titik C lah ya. Ini gue namain B, ini namanya A. Karena posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C kan, berarti tinggal nyari ini nih. Dan ini kan bisa lo cari pakai Pythagoras kan. Ya kan, dimana ini 150 panjangnya. Ini 100, berarti kan lo bakal dapat ini pasti 50. Ya kan, selisihnya. Terus ini 120. Si dari C ke B. Nah, lo kalau pakai Pythagoras, lo bakal dapat AC itu harus sama dengan 130 meter. Gitu kan, kalau pakai Pythagoras. Dan gua akan buktiin ya. Berarti ini untuk nyari perpindahannya kan gue tinggal pakai Pythagoras. AC kuadrat sama dengan gitu kan, AB kuadrat tambah gitu BC kuadrat sama dengan AB nya 50 gue kuadratin ya kan, tambah BC 120 gue kuadratin juga kan. Berapa itu? Sumpah gue males ngitung, males banget ngitung. Tapi udah 2500 gitu kan. Tambah ini berarti 14400 ya. Berapa itu? Gue nggak, bentar, gue salah ini nggak sih? Kok gue diem? Oh iya. Kok gue diem? Ini 169 16900. Gue lagi ngablu-ngablunya nih, parah. Najis. Berarti kan AC sama dengan akar 16900. Berapa tuh? 130 ya dalam meter. Nah itu ya, gue ngapain mikir lama sih. Itu ya jawabannya A, matematis ya. Lanjut 11.
Perhatikan gambar berikut. Seekor semut bergerak dari titik A menuju titik B. A ke B. Oke, seperti gambar berikut katanya itu. Katanya R-nya 2. 2. Oke. Tuh. Dan lama perjalanan semut adalah 10. Oke, gue dapat nih. Semut jalan dari A ke B. Terus gue dapat selang waktu semut itu adalah 10 detik. Apalagi? Oh, diminta kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ya. Kan ini kita bahas di awal-awal kan. Kecepatan rata-rata kan sebenarnya bedanya cuman ini kan, cuman perpindahan per pin gitu dibagi selwak. Nah, selwak. Selang waktu. Kalau kelajuan kan lambangnya sama sebenarnya. Ini adalah jarak total. Berarti gue sebutnya jarak tot. Nah, jarak tot. Nah, ya, jarak tot gue bagi sama selwak. Nah, selwak. Ini doang kan bedanya tuh. Yang atas perpindahan bagi selang waktu untuk kecepatan rata-rata, terus buat si kelajuan kan tinggal jarak total bagi selang waktu. Tinggal lo hitung berapa itu. Anjay, gue udah bahas 26 menit dong di sini. Perpindahannya. Titik awalnya A, titik akhirnya B ya. Kan berarti tinggal ini kan. Gue tarik garis nih. Tinggal posisi akhir kurang posisi awal kan. Nih. Set gini kan. Berarti sebenarnya tinggal ini. Lagi-lagi Pythagoras ya. Ya kan, gue tinggal nyari jarak AB-nya. Jarak AB-nya kan tinggal berapa? Ini 2, ini 2. Berarti kan ini pasti 2 akar 2 ya. Kalau pakai Pythagoras. Berarti ini gue tinggal bikin perpindahannya 2 akar 2. Ya kan? Dalam meter anyway, terus dibagi selama waktunya 10. Berarti kan perpindahan rata-ratanya sama dengan ini. Berapa itu? 0,2 akar 2 dalam meter per second. Apakah gue salah hitung? Tidak dong. Jangan bikin malu seraf. Kalau lo cek ABCD, berarti jawabannya harus yang A ya. Karena cuma itu doang tuh yang kecepatannya 0,2 akar 2. Gue nulis ini nggak kelihatan dong. Iya tuh. Tuh lah. Oke, jawabannya yang A. Gue pindahin dulu deh muka gue. Nah, itu dia. Untuk yang jarak kan tinggal gue tambah kan jarak totalnya kan. Pakai halo. Dari mana lo? Men. Apa? Dihaloin masa ih gak usah halo deh lo gitu. Ini karena gue lagi bikin video ya Alika. Gue lagi bikin video buat anak SMA 3 Bandung. Sembarin gue kalian. Apa? Gue lagi bikin itu video buat anak-anak yang di Bandung. Jadi please jangan ngomong aneh-aneh Alika. Ini gue public soalnya hasil videonya. Tanggung ya. Satu soal lagi. Oke. Please jangan ngomong aneh-aneh ya Alika. Sumpah gue mau ngasih ke anak kelas mereka. Sama kayak lo sama apa 26 SMA lo. Maksudnya? Apa? Tanggung gue nunggu. Ngomong aneh-aneh. Lo kan sering ngomong aneh-aneh. Apa? Nggak usah bilang-bilang enggak lo. Maksudnya apa sih? Tuh, ya udahlah bodo amat. Shh, diam. Gue pengen lanjutin dulu. Tanggung atau soal lagi. Zoom di tempat lain. Gue enggak, gue lagi ngerekam. Gue nggak ini. Apaan sih nggak jelas? Gue lagi nungguin kalian lama. Tuh, gue lagi ngerekam tuh. Memang masuk suara gua. Masuk. Kan gue sembari okay. nggak usah. Halo. Gue beneran masukin ke publik ya. Mereka bakal denger Alika. Diam. Iya. Please. Gak usah aneh-aneh. Oke. Hey, Diam. Satu soal lagi. Tinggal ini. Diam, gak usah heya lo diam. Jarak total kan tinggal ini kan. Lo tinggal astagfirullah. Gengs, kayak nomor 11 nanti aja bahasnya. Gue udah ngamut. Oke, di mute. Nah, gitu dong. Pengertian please sama gue Alika. Pengertian. Tapi bodoh amat. Alika diem ah. Tanggung sumpah ini doang, tinggal ini. Berarti anyway kemarin gimana ujian lo? Alika? Nggak mau jawab. Oke. Dimarahin. Ya udah bagus.
Nanti dulu ya, gue kelarin rekamannya dulu nih. Ini kan berarti jarak total kan tinggal ini kan, tinggal liatin aja nih, tinggal lihat si lintasannya kan. Si semut kan berarti dari A ke B kan lintasannya kan, dan ini kan kalau lo perhatiin ini kan seperempat keliling lingkaran, makanya gue bisa bikin jadi seperempat keliling lingkaran, yaitu 2 PR gitu. Ini lo bagi sama selang waktunya tetap 10 detik juga kan, 10 detik juga. Tapi di sini gue ubah ya, gue hitung dulu si R-nya. Gue R kan berarti 2 kan di sini. Jadi kalau gue hitung jadinya seperempat kali 2 kan berarti 2/4 ya. Kalian 1/2 yang atas. 1/2 lo kali pi, lo kali R-nya 2. Ya kan, lo bagi 10. Ini dalam meter per second. Artinya kelajuannya lo bakal dapat coret setengah sama 2 pi per 10 kan artinya 0,1 ya. Jadi tinggal 0,1 meter per second. Jangan lupa pi-nya 0,1 pi meter per second. Udah kan, terbukti ya, kelajuannya pun juga 0,1 pi. Sesuai ya, jawabannya memang harus yang A. Gitu, cukup gampang lah ya. Tinggal nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17. Banyak ya, 18. Cuman udahlah, itu dulu. Oke gengs, itu dulu untuk sekarang. Gue akan bikin videonya lagi nanti. Jangan lupa subscribe anjay, biar gue makin semangat bikin video kayak gini. Anjay, YouTuber parah gue. Oke, bye bye.